Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat Korop 1 yang luar biasa, penuh dengan sukacita. Kita kembali lagi pada minggu hari ini. Kita akan beribadah secara online. Tapi sebelum kita akan mulai ibadah pada hari ini, kita akan menaikkan pujian penyembahan mengatakan berkat kemurahan. Pujian mengatakan, Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita yang satu bilang dulu. Terpujilah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik. Benar berkat kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Berkat kemurahan-Mu kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Kau boleh memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh terfokus, tertuju hanya kepada nama-Mu saja Yesus. Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, ini doa ucapan syukur kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah.
Kita tetap bersuka cita walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap bertemu secara online. Walaupun di masa-masa pandemi saat ini kita yakin dan percaya, kita juga di rumah juga saling menjaga, sanak saudara, keluarga, serta teman-teman yang ada di rumah juga. Teman-teman juga tetap melakukan protokol kesehatan. Kita yakin dan percaya dalam situasi pandemi ini juga ada karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan menaikkan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 6. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang kau telah jadikan, tiap makhluk dalam kejadian mulia yang kau pimpin dengan kecintaan. Kita yakin dan percaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian bakal jadikan dia makhluk dalam kejadian mulia yang kau pimpin dengan kecintaan. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Ayat yang kedua, kalau ku baca di dalam sabdanya, segala mujizat kulihat pula. Bagaimana Tuhan antar umatnya yang terpilih tertolong olehnya. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Ayat ketiga, kalau ku pandang ke sepanjang jalan di mana Tuhan antarkan aku, bagaimana Tuhan beri keselamatan dan mengampuni semua dosaku. Maka jiwaku sorak berseru bergamamu ya Allahmu. Maka jiwaku sorak berseru bergamamu ya Allahmu. Sang pengaruh Roh Kudus yang bekerja di dalam hatiku, jiwaku tidak dapat melawan terus, tapi percaya dan taat selalu. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allah. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Maka jiwaku sorak yang seru bergamamu ya Allahmu. Bergamamu ya Allahmu. Di dalam kehidupan ini hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dan sakit penyakit pun tidak dapat terelakkan, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tapi saudara-saudara sekalian, bersama Tuhan kita tidak perlu merasa takut dan gentar. Dengan kuncinya kita tetap terus beriman, kita dapat melihat semua kebaikan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita dahsyat dan luar biasa yang sanggup melakukan segala perkara. Kita naikkan pujian mengatakan Allah sanggup.
Haleluya, Bapak Ibu sekalian boleh silakan duduk. Betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Apa dayaku untuk membalas cinta kasihnya, begitu mulia segenap hidupku hanya untukmu. Ku mau persembahkan atas mezbahmu. Yesus Tuhanku, ku muliakan
mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Yesusku sampai selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan melakukan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian, mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa untuk persembahan boleh telah diberikan. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memberikan sebagian yang apa yang kami punya Tuhan. Ini tidak sebanding dengan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tapi kiranya persembahan yang boleh kami beri dapat dipergunakan juga untuk kegiatan-kegiatan untuk rencana di Korp 1 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan, mungkin persembahan ini yang tak sebanding dengan kasih-Mu Tuhan dapat berkerajaan surga Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa untuk Jemaat Korp 1 Tuhan, kami mau berdoa untuk Jemaat Korp 1 yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Tuhan, kiranya Kau lawat, Kau jamah sakit penyakitnya ya Bapak. Kiranya Kau boleh sembuhkan Tuhan, Kau boleh memberikan kesehatan ya Bapak. Ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya mukjizat itu nyata Tuhan, mukjizat itu ada dan mukjizat itu terjadi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Korp 1 yang dalam minggu ini berhari ulang tahun yang boleh ditambahkan satu usianya lagi Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga tetap terus menyertai dan memberkati jemaat-jemaat Korp 1 yang boleh berulang tahun ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi hal yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya segala harapan-harapan yang ada di dalam pikiran itu dapat terwujud satu persatu Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di masa-masa
pandemi Tuhan. Kami hanya mau berserah kepada-Mu saja Tuhan. Kami banyak mendengar berita-berita di luar sana, banyak pertambahan pertumbuhan positif Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, di balik itu semua ada maksud Tuhan, ada maksud yang luar biasa, ada mukjizat yang luar biasa terjadi Tuhan. Ya Bapa, Kau kiranya boleh memberkati, melindungi negara ini Tuhan, bangsa kami Indonesia. Kira juga Kau boleh menurunkan berkat sukacita, memberikan berkat yang memberikan hati yang damai untuk rakyat-rakyat Indonesia ya Bapa. Tuhan, Kau boleh juga memberkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kepala negara ini Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri dan jajarannya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pengambilan keputusan kiranya Kau taruh hikmat dan kebijaksanaan di dalamnya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap aturan-aturan yang boleh dikeluarkan, yang boleh dilaksanakan, itu untuk memajukan bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, doa permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa ucapan syukur kami juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bersaksi mengenai saya masuk ke rumah sakit di Wisma Atlet. Awalnya pada bulan Maret tanggal 26, Frenzy mengajak saya, Frenzy periksa darah dan ronsen. Seharian itu saya merasakan badan saya lemas sekali. Saya merasa memang sebelumnya saya pergi ke rumah sakit, saya mengalami sakit mah. Karena anak saya Felis masuk rumah sakit, itu yang menjadi pemikiran saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, janganlah Felis yang sakit Tuhan, biar saya yang sakit Tuhan. Karena saya memikirkan anak saya yang sedang sakit di isolasi dan dinyatakan positif COVID-19, saya merasa takut sekali, saya merasa sedih. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan Felis Tuhan. Jadi karena saya selalu memikirkan terus, saya jarang baca Alkitab, saya hanya berdoa setiap hari memohon kesembuhan buat Felis. Hingga pada tiba saatnya pada tanggal 26, Frenzy mengajak saya ke Carolus untuk cek darah dan ronsen. Seharian badan saya lemas sekali, merasa sakit lemah saya. Saya nggak mau makan karena sepertinya tidak nafsu makan, tapi dipaksa akhirnya makan berapa suap. Akhirnya saya menunggu hasilnya sampai sore hari dan dinyatakan ronsen saya jelek karena paru-paru saya ada fleknya. Saya bilang, oh sama dengan Felis juga paru-parunya ada flek. Fresia dan Frenzy bagus. Akhirnya kami berencana untuk masuk ke ruang isolasi, di mana tadinya Frenzy mencari ruangan di Carolus, tapi karena penuh tidak jadi. Akhirnya saya dibawa ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet saya sakit sekali perut saya. Saya merasa kok lama masuknya, karena masuk ke Wisma Atlet selalu harus diperiksa dulu, suruh menunggu dan menunggu. Akhirnya saya masuk, saya bilang sama pengawal yang di depan, Pak, saya sakit sekali Pak. Akhirnya saya dikasih masuk, saya ditaruh di IGD, saya tidur di ruangan IGD, saya diperiksa oleh dokter, ditanyakan segala sesuatunya. Saya bilang saya di ronsen, paru-paru saya ada flek. Akhirnya tidak berapa lama saya dipindahkan ke lantai 9 oleh suster, saya diantar. Kemudian pada hari Sabtu saya bilang sama suster, saya tidak nafsu makan, saya bilang, karena ulu hati saya sakit sekali. Akhirnya suster
bilang sama dokter, dan akhirnya saya disuntik tangan saya, dan saya dikasih obat, disuntik di dalam suntikan tersebut. Pada hari Minggunya saya sembuh, saya sehat, saya kembali mau makan. Setiap hari saya makan, pagi, siang, dan malam. Saya habis terus, karena sebelumnya saya tidak nafsu makan. Tapi pada saat setelah saya disuntik, saya merasa kuat. Akhirnya saya makan nasi sampai habis. Karena anak-anak saya bilang, Mami harus banyak makan, banyak minum vitamin. Tapi pada waktu saya di lantai 9, saya di tes rapid. Pertama saya negatif, kedua positif. Akhirnya saya bertanya kepada perawat, apakah saya harus di swab? Hasil saya negatif. Perawat bilang, ya perlu di swab. Akhirnya saya juga nanya sama ponakan saya yang mempunyai teman dokter, perlukah saya di swab? Katanya perlu, karena swab adalah hasil yang akurat sekali. Karena di situ saya dites swab, ternyata hasilnya positif. Sedangkan ibu yang di satu ruangan dengan saya, dia negatif dan dia boleh pulang. Kemudian saya harus di swab lagi yang kedua kali. Tapi lama sekali hasilnya, karena hasilnya itu tidak di Wisma Atlet, tapi dibawa ke laboratorium lain sekurang lebih 2 minggu, 3 minggu adanya. Tapi akhirnya saya di swab lagi. Sebelum tahu hasilnya, saya juga di ronsen berapa kali di sana. Terus saya juga di cek darah dan lain sebagainya, periksa jantung. Yang selama ini saya merasakan saya tidak pernah diperiksa. Saya bilang, Tuhan, seumur-umur saya tidak pernah masuk rumah sakit. Saya tidak pernah merasakan sakit berat. Tapi kali ini kok Tuhan, saya sampai sebulan 2 minggu saya berada di rumah sakit. Kemudian saya bilang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan saya. Saya nggak mau lama-lama di rumah sakit, Tuhan. Akhirnya sudah sebulan lebih saya di rumah sakit. Saya bawa happy aja karena anak-anak saya bilang, Mami jangan sedih, Mami jangan mikirin penyakit Mami. Mami harus kuat, Mami harus banyak makan, Mami harus makan vitamin. Akhirnya saya makan vitamin C, vitamin D, minum madu, dan makan obat darah tinggi, kolesterol, banyak obatnya. Akhirnya anak-anak saya bilang, Mami dikasih obat gak? Saya bilang tidak. Akhirnya saya tanya perawat, saya positif, apakah saya nggak dikasih obat? Akhirnya saya dikasih obat. Saya dikasih obat berapa macam, antibiotik, obat virus, obat vitamin, dan juga obat batuk. Karena belakangan saya merasa batuk-batuk sampai nggak bisa tidur. Akhirnya tibalah saatnya kami harus menunggu hasil daripada swab tersebut. Namun saudaraku yang kekasih, sebulan lebih saya di rumah sakit, saya merasakan seperti ada kekuatan yang dari Tuhan. Saya setiap malam saya nggak bisa tidur, saya bilang, Tuhan, ini bulan Mei merupakan hari ibu, Tuhan. Saya mau pulang, Tuhan, pulang ke rumah, Tuhan. Tapi anak saya bilang, Mami jangan mikirin pulang dulu karena hasil ronsennya masih kurang bagus. Kemudian saya seperti tidak menghiraukan omongan anak saya selalu berdoa. Tengah malam kalau saya nggak bisa tidur, saya seperti berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pulang Tuhan, karena hari Minggu adalah hari ibu Tuhan. Akhirnya tanpa disangka-sangka pada tanggal 8 Mei, saya seperti biasa bangun pagi, diajak olahraga oleh teman saya. Kemudian pulang dari olahraga, saya dipanggil untuk cek darah lagi, untuk ronsen lagi, untuk swab lagi. Namun pada sore harinya, setelah saya mau ambil makanan, suster bilang, Ibu Ani boleh pulang sebentar sore.
Saya merasa seperti kaget. Saya bilang, benar Tuhan, saya boleh pulang. Saya bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, saya pegang tangan suster itu. Saya bilang, suster, benar saya pulang. Iya, ibu pulang hari ini. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan dengar doa saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah dengar doa saya. Tepat pada tanggal 10 Mei di hari ibu tersebut, saya dapat merayakan bersama-sama dengan anak saya. Anak saya memberikan saya bunga. Saya terharu sekali. Saya bilang, terima kasih Tuhan, saya boleh merayakan hari ibu. Terima kasih Tuhan, anak saya sudah memberikan saya bunga yang begitu indah, yang saya senangi. Saya pandangi bunga tersebut. Saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mendengar doa saya. Selama di Wisma Atlet, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya setel di HP saya mendengarkan renungan Oasis Fajar. Di situ membuat saya semakin kuat, semakin Tuhan memberkati saya. Kemudian saya juga, karena tidak bisa tidur, saya juga tengah malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan, sembuhkanlah saya Tuhan. Saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa saya mendengarkan firman Tuhan. Banyak opsir-opsir yang berdoa untuk saya. Saudara-saudara saya juga berdoa untuk saya. Banyak orang mengasihi saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Kiranya kita harus menjaga tubuh kita. Imun kita harus kuat. Kita minum vitamin, minum madu dan lain sebagainya, sehingga saya boleh kuat. Kiranya saudara pun akan diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya. Amin. Haleluya. Menyiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan, mengatakan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan, terutama firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu.
hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk benar Tuhan, kami siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat melakukannya sesuai firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajarlah kami mendengar Tuhan. Ajar kami berfokus kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami siap menerima urapan firman-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kata yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan, hanyalah kata bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian perkataan firman Tuhan dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah ini, rahasia di balik penyangkalan diri mengikut Tuhan Yesus. Rahasia di balik penyangkalan diri mengikut Tuhan Yesus. Saudara umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita tidak pernah menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Semenjak Tuhan membentuk kita dalam kandungan atau rahim ibu kita, Allah telah mempersiapkan kita untuk menjadi umat kepunyaannya, bahkan umat pilihannya. Rahasia di balik penyangkalan diri mengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab kita, yaitu dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan itulah yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa menikmati makan. Tetapi karena anugerah Tuhan melalui pekerjaan itu, sehingga sampai pada detik ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Kita belajar dari kehidupan daripada para murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia atau menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah di masa-masa dahulu, bahkan di masa-masa sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para murid ini mereka tidak pernah menyangka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di saat itu.
Dan ini semua adalah merupakan rancangan atau sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan, di mana jauh sebelumnya para murid yang ada di pantai Danau Galilea ini dipersiapkan untuk menjadi pewarta kerajaan Allah atau menjadi pemberita kabar baik. Rahasia di balik penyangkalan diri mengikut Tuhan Yesus. Yang akan menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya, rahasia apa yang terselubung di balik penyangkalan diri kita mengikut Tuhan Yesus? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, alasannya, rahasia yang terselubung di balik penyangkalan diri kita mengikut Tuhan Yesus adalah menerima 100 kali lipat. Dalam Injil Markus 10 ayatnya yang ke-30. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, luar biasa. Janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita setia dan taat mengikut akan Dia, 100 kali lipat dikatakan. Apa yang akan diberikan kepada kita 100 kali lipat itu? Berkat-berkat melalui pekerjaan kita, berkat-berkat melalui usaha kita, berkat-berkat dalam keluarga kita, berkat-berkat dalam hal apa saja yang kita lakukan. Tuhan pasti akan memberikan itu dengan cuma-cuma kepada setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. 100 kali lipat dikatakan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Berkat pemberian hidup yang kekal kepada seseorang yang berkorban demi untuk kemuliaan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak mudah ketika kita mengikut Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita ini. Tetapi saudara-saudara yakin dan percaya saja bahwa Kristus Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita ini, yang adalah pemilik kehidupan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan dalam hal apa saja. Sebab janjinya 100 kali lipat akan diberikan kepada kita ketika kita setia mengikut Dia. Rahasia penyangkalan diri mengikut Tuhan Yesus pada poin yang kedua adalah pilihan untuk menyangkal diri mengikut kepada Kristus akan memberikan kepada kita kekuatan dan pengakuan akan nasib akhir kehidupan kita untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang pasti tujuan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen di dalam dunia ini adalah memilih dua di antara pilihan. Satu, yaitu mengikut Yesus apapun keadaan yang akan diperhadapkan kepada kita, dan meraih kerajaan Allah itu sendiri. Janji yang diberikan kepada setiap kita umat yang percaya adalah mengikut Tuhan setia sampai selama-lamanya, pewaris tahta kerajaan Allah. Saudara dan saya harus mengamini akan hal ini. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah, maka kita akan diperhadapkan dengan beratnya tekanan hidup kita. Tekanan yang akan diperhadapkan kepada kita ketika kita tidak hidup bersama dengan Dia, maka tekanan itu akan membuat kita roboh atau goyah dalam iman kita. Salib Kristus akan diperhadapkan kepada kita ketika kita mengikut akan Dia. Salib Kristus berupa itu penderitaan yang kita alami. Salib Kristus berupa kematian yang akan diperhadapkan kepada kita. Salib Kristus berupa penghinaan kepada kita. Dan salib Kristus itu bisa juga berupa penolakan-penolakan terhadap setiap kita yang percaya kepada Dia. Itu adalah lambang penderitaan yang akan diperhadapkan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Tetapi ingat janji Tuhan bahwa Dia akan tetap menyertai kita sampai kepada akhir kehidupan kita. Saudara-saudaraku, umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus kepada setiap kita, supaya kita lebih mengenal Dia lebih dekat lagi secara pribadi kita masing-masing. Filipi pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Memimpin orang lain yang belum mengenal Yesus supaya diselamatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan kita yang ada. Marilah kita senantiasa mengikuti Yesus apapun keadaan yang diperhadapkan kepada kita sampai selama-lamanya. Sebab janji Tuhan, barang siapa yang menang dalam pertandingan iman hidup dalam dunia ini, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan yang Yesus janjikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.